sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen yang terus luas cakrawalanya akan membimbing kita membangun peradaban mulia bersama Indonesia yang berhaluan Islam, bersama dengan Indonesia yang berkonstitusi di bawah ayat-ayat suci. Silakan Bung Kameramen. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Alfian. Hari ini kita akan membahas refleksi pembubaran Front Pembela Islam, Bu Alfian, yang pernah atau yang dibubarkan oleh Jokowi via Mahfud MD itu pada 30 Desember 2020. Hari ini tepat 4 tahun FPI telah dibubarkan. Nah, respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Karena menurut saya terlalu banyak efek negatifnya setelah FPI dibubarkan. Salah satunya adalah tempat bencana alam jadi kurang cepat. Bagaimana Bu Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk mengenang dalam artian, kalau dari saya terus terang Bung Kameramen dan para pemirsa, pembahasan tentang refleksi perjalanan Front Pembela Islam ini muatannya adalah agar segera dibicarakan kembali untuk adanya revitalisasi atau rehabilitasi atau refungsionalisasi dengan kelembagaan yang bernama Front Pembela Islam. Maka dengan itu berarti rekening yang dibekukan uangnya harus dikembalikan. Ya, nggak bisa itu kemarin ada sekitar 92 nomor rekening yang dibekukan dan segala macam. Nah, jadi artinya apa? Tanggal 17 Agustus 1998 dibentuklah yang namanya Front Pembela Islam yang dilakukan di sebuah daerah perbatasan Jakarta Selatan dengan Tangerang Selatan. Apa yang ingin saya katakan di sini bahwa sesungguhnya sejak tahun 1997 sudah terjadi pergerakan dan pergolakan yang justru dipicu oleh kelompok-kelompok Kristen. Mereka melakukan persiapan-persiapan yang mengarah kepada bentuk-bentuk yang membahayakan eksistensi umat Islam. Maka kemudian terjadilah berbagai situasi yang memanas, kontraksi yang paling keras terjadi justru di Ambon. Ya, tapi itu terjadi memang secara ledakan tanggal 1 Januari tahun 1999. Yeah. Tapi persiapan mereka sejak tahun 1997-an. Ya, sejak Kuda Tuli tahun 96, 97 mereka terus melakukan latihan-latihan yang dimotori Laskar Kristus dan pasukan Kelawar Hitam, yang dimana dikenal dengan 3 tokoh utamanya, ya, Fabianus Thibault, Domingos da Silva, dan saya lupa satu lagi. Ada 3 nama itu. Riu siapa ya? Iya. Marinus Ribu. Ya. Nah, 3 itu dan sekali lagi keberadaan luar biasa dan sebetulnya punya daya edukasi dan daya proteksi security keumatan. Namun sayang memang Front Pembela Islam berjalan belum cukup tua, tapi sudah dibubarkan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, dan pastinya itu merupakan sebuah pertempuran keras di hadapan oligarki, kebangkitan PKI, dan para komprador-komprador, para pengkhianat-pengkhianat, para antek-antek yang membiarkan Indonesia mengalami penistaan secara eksistensi maupun secara konstitusi. FPI dibubarkan dan dilarang pemerintah. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019. 20 Juni tahun 2009 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi secara organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindakan kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Mahfud MD Menko Polhukam. Ini adalah salah satu dosa Mahfud MD
terbesar bagi negara ini karena mengganggu atau merusak atau membubarkan organisasi Nahi Mungkar. Nah ini kan jadi dakwah Islam menjadi pincang ketika Nahi Mungkar, Amar Ma'ruf tidak disertai dengan Nahi Mungkar. Bu Alfian, beberapa kali Bu Alfian bersilaturahim dengan Habib Rizik. Nah, apa sebetulnya yang beliau Bu Alfian rindukan lah dengan FPI, atau yang mungkin Bu Alfian dengar apa yang beliau sayangkan dengan pembubaran FPI ini, Bu Alfian? Silakan. Ya, yang jelas pembubaran FPI pertama tidak punya alasan hukum yang bisa diterima secara logis. Betul. Yang ada alasan kegeraman pribadi, alasan kemarahan. Yang kita sayangkan juga mestinya setelah tidak jadi menteri lagi, Pak Mahfud MD itu harus datang ke Petamburan. Betul. Ya, minta maaf dan memberikan tahapan-tahapan kembali untuk dihidupkan kembali Front Pembela Islam. Karena secara hukum ya lebih bersifat, kalau tadi disebut-sebut tanggal 21 bulan Juni gini, itu kan itu nanti bisa diperpanjang. Apakah SKT-nya, apakah apanya, itu ada hal yang bisa seperti itu. Lalu pertanyaan Bung Kameramen, bagaimana tentang pernyataan Habib Rizik? Ya, kita lihat saja. Keberadaan Front Pembela Islam itu ada keberadaan yang bersama dengan masalah masyarakat. Ada kebakaran, kita lihat. Bahkan pernah terjadi satu hari di Jawa Barat ada bencana alam banjir yang sangat besar. Ya, sampai media Metro TV membawa balik kembali itu seluruh alat perekam alat media, alat peliputan yang berskala besar itu balik lagi. Karena ketika dia sampai di lokasi, 100% orang-orang yang ada di posko-posko penampungan para korban bencana itu adalah Front Pembela Islam. Jadi kalau lucu, kenapa nggak mau diberitakan ya? Karena menurut Metro TV saat itu bahwa FPI tidak layak untuk diberitakan. Itu kan sebuah ketidakadilan. Pertanyaan tadi apa yang disayangkan? Ya berarti kita sekarang tidak lagi melihat adanya pemihakan-pemihakan kepada bencana alam secara cepat dan ramai dan masif dan betul-betul eksis. Yang paling konkret adalah pengangkatan. Ini kebetulan Bung Kameramen tanggal 24 kemarin itu adalah, atau 25 kemarin itu adalah refleksi 20 tahun ya peristiwa tsunami Aceh. Yeah. Nah, tsunami Aceh itu adalah sebuah bencana alam yang korbannya menurut versi pemerintah 250.000 orang yang mati dan hilang. Artinya buat pemirsa, keberadaan FPI adalah keberadaan yang banyak memberikan kebaikan dan perbaikan untuk orang-orang yang ingin melakukan kebaikan menurut sumber yang maha benar. Kalau tadi dibilang aksi sepihak segala macam, saya sebagai orang yang tidak terlibat langsung dalam operasi seperti itu, dalam kerja-kerja seperti itu, sebagai orang yang juga terlibat dalam gerakan dakwah yang mendukung amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak berjalan semaunya. Gerakan-gerakan yang dituduhkan sebagai sweeping, aksi sepihak itu bohong. Yang ada sudah dilakukan pengkabaran, dilihat, dikasih tahu ini peraturannya, ini pasalnya, ini ayatnya. Dan justru pihak aparat sudah diajak bersama-sama. Ya, tapi karena pagar makan tanaman, karena ada backing-backingan, maka akhirnya FPI yang berjalan akhirnya berbenturan dengan orang yang melindungi orang yang melanggar hukum. Jadi sebetulnya situasinya bukan aksi sepihak, tapi ada pihak yang tidak membuat penegakan hukum bisa berjalan secara normal dan normatif. Karena kalau mau kita koreksi juga, Bung Kameramen, pembubaran FPI kan boleh dibilang nggak ada pembelaan, Bung. Ini juga pertanyaan serius. Kenapa diam semua? Ya, apakah seolah-olah dengan demikian bahwa yang namanya Mahfud MD itu adalah sumber kebenaran yang tidak bisa dipertanyakan? Saya pikir Pak Mahfud MD juga harus jujur. Betulkah segitunya sampai dibubarkan? Nah, justru yang dibubarkan itu adalah partai yang banyak diisi oleh para koruptor. Hasto. Iya, ada Hasto, ada Harun Masiku, ada macam-macam orang-orang yang mestinya membuat kita punya alasan membubarkan kelembagaan tersebut. Ya, Bu Alfian, tapi memang bukan klarifikasi lah, menjelaskan sedikit bahwa sebetulnya bencana-bencana itu FPI tetap turun terus ya, Bu Alfian. Iya. Tapi memang karena pelarangan ini, ketika ada muncul atribut, bukan fokus membantu orang, tapi fokus ngusirin FPI. Ini kan bodohnya pemerintah kita gitu, Bu Alfian. Jadi orang mau dibantu nama FPI malah dihalang-halangin. Ini kan kasihan juga FPI gerak langkahnya. Nah, karena kan kalau menurut saya, Bu Alfian, ketika ada bencana, orang sudah percaya pada FPI, kan FPI bisa nulis nomor rekening ya, Bu Alfian. Ayo yang mau bantu, saat kita jalan nih, udah aksesnya susah. Tadi Bu Alfian bilang juga kan,
nggak mau diliput, kemudian rekening diblokir, akhirnya kegiatan kemanusiaan yang ada menjadi terhalangi. Dan ini sangat disayangkan. Bung Alfian, di akhir sesi kali ini, pembantaian kilometer 50 adalah dosa terbesar di rezim Jokowi tentang kemanusiaan, menurut saya, Bung Alfian. Tentu ada lagi kemanusiaan yang lain seperti Kanjuruhan dan lain-lain. Nah, tapi kilometer 50 ini menurut saya harus benar-benar dibongkar total. Atau mungkin Hasto ingin membantu, atau PDIP ingin membantu mengungkap siapa dalang dan pelaku, atau kalau mungkin belum mau diungkap, atau mungkin ada keterikutan sertaan, kita kan nggak tahu juga. Jadi Bung Alfian, di akhir sesi kali ini, refleksi pembubaran FPI dan mengingat pembantaian kilometer 50 ini menjadi hal yang, apa ya Bung Alfian, sedih lah Bung Alfian. Banyak orang yang awalnya atau tidak pro dengan Front Pembela Islam, ketika ada pembantaian kilometer 50, sisi kemanusiaan mereka juga terbuka gitu Bung Alfian. Akhirnya mereka jadi simpatik dan empatik pada FPI. Nah ini kan perbuatan semena-mena yang hanya ditutupi dengan menangkap 2 polisi, lalu sekarang sudah dibebaskan. Jadi untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian fokus untuk kilometer 50 harus diusutnya bagaimana ke depannya Bung Alfian, dan pesan jihad Bung Alfian untuk Habib Rizik bahwa FPI harus muncul kembali. Untuk closingnya silakan. Ya, pertama saya menjawab pernyataan terakhir, kalimat terakhir tadi. Front Pembela Islam perlu dilakukan pengembalian nama baik, rehabilitasi, dan ini harus dilakukan, dan saya pikir saatnya kita mendatangi Pak Yusril Iza Mahendra atau menteri-menteri terkait yang berhubungan dengan ini. Ya, dan Pak Prabowo sebagai seorang patriot yang mengerti bahwa FPI ini adalah sebuah kelembagaan sosial keagamaan yang tidak bisa disematkan istilah-istilah yang dimaksudkan oleh kelompok-kelompok Zionis dengan tuduhan terorisme. Karena itu kalimat yang sering dikemukakan di beberapa kesempatan ketika proses yang berhubungan dengan beberapa persidangan-persidangan tokoh-tokoh FPI yang dikejerat hukum. Yang kedua, untuk KM 50, menurut saya harus terus digelorakan, harus digemakan. Buatkan kembali laporan untuk adanya pembahasan ini. Laporkan kembali nama-nama yang tercantum, laporkan kembali untuk diusut sebagai otak ataupun pelaku daripada peristiwa pembunuhan sadis terhadap 6 pemuda Islam, asyahid, 6 syuhada dari Front Pembela Islam, yang tentu tidak akan kita biarkan ini sebagai sebuah hal yang berlalu begitu saja. Hal-hal lain yang berhubungan dengan perjuangan Islam, maka amar ma'ruf nahi mungkar dia milik seluruh umat Islam Indonesia, kewajiban seluruh ormas-ormas, elemen-elemen, komponen-komponen, lembaga-lembaga, bahkan perorangan muslim yang meyakini Islam sebagai sebuah keyakinan hidupnya, pola hidupnya, cara hidupnya, dia juga mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, untuk ke-26 tahun ini, Front Pembela Islam segera kembali ke jalurnya, on the track, dan urus rehabilitasi. Kembalikan FPI-ku, FPI kecintaan umat Islam Indonesia, FPI kebanggaan Indonesia, FPI merupakan sebuah keberadaan yang menunjukkan kewibawaan gerakan dakwah Islam Indonesia. Front Pembela Islam semoga tetap eksis dengan misi dan kerja-kerja perjuangannya. Kita cukupkan dibacain berita. Front Pembela Islam adalah barisan para pejuang amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.